yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
88,4 FM Perumpat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, bertemu lagi kita siang hari ini di obrolan UMKM. Kali ini Cek Mita sama kawan Cek Mita, salah satu pelaku usaha dari asosiasi dari Apuna ya, Apuna. Jadi asosiasi kayak kita tanya pengusaha Asosiasi Pengusaha Nasyatul Asia. Nah, lupa Cek Mita ya. Jadi di sini Cek Mita bakal ngobrol sama Cek Juli. Kalau orang Palembang kita Cek Juli. Kita kayak tanya lagi lah ya. Nak dipanggil Juli apa Raini atau Anggraini ya. Kita tanya lagi. Tentunya kita bakal ngobrol sama kawan Cek Mita ini tentang potensi dan analisis bisnis laundry di Palembang. Nah, kawan Cek Mita ini selain owner Laundry Inn yang ada di Palembang, terus juga dia ini seorang dosen bisnis. Jadi bakal banyak informasi dan ilmu yang kita dapat ke siang hari ini, pendengar. Maka dari itu jangan kemana-mana ya, dengar ke siaran ini. Dan siaran ini juga kan disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kita RRI Digital, serta bisa didengarkan mencak biasa di frekuensi 88,4 FM. Langsung baik kita sapa dulu kawan Cek Mita nih, ada Cek Juli. Cek Juli apa siapa ya? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Cek, selamat siang. Waalaikumsalam. Aku manggilnya Cek Mita juga ya? Iya, kalau kita di Palembang kita Cek-Cekan Iya, ya. benar. Nah, aku manggilnya apa nih? Cek Juli, Cek Anggraini, Cek Rani? Juli aja. Cek Juli. Jadi ini kita bersama Juli Anggraini, Esos owner Laundry Inn dan dosen bisnis, member dari Asosiasi Pengusaha Nasyatul Aisyah. Iya, Betul. Nah, jadi kita bakal ngobrol sama Cek Juli tentang potensi dan analisis bisnis laundry di Palembang. Siapa tahu dulur pendengar Pro 4 dari Palembang setelah mendengar kesiaran ini tertarik untuk membuka usaha laundry. Tapi tenang ya, kalau kamu nak buka usaha laundry, caknya cari tempatnya dulu yang tidak banyak uang jual buka laundry, peluangnya lebih besar. Nah, kita bakal tanya kaget tentang potensi dan juga peluang bisnis di usaha laundry ini. Cek Juli, mungkin boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 siang ini, Cek. Oke, terima kasih Cek Mita. Semuanya halo, perkenalkan, saya Juli Anggraini. Seperti yang udah diinformasikan tadi, sebenarnya masih dalam proses pengajaran aja. Maksudnya dosen baru sih. Jadi kebetulan saat ini saya juga ngajar di bidang bisnis, di bisnis ekonomi juga. Terus juga kebetulan juga ada buka usaha laundry juga gitu. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu Cek Juli ini lulusan mana, Cek? Sekolahnya dulu, kuliahnya. Iya. Ini Esos pula kan? Iya, berseberangan ya. Berseberangan kan. Nah, mungkin boleh sedikit kilas balik cerita dikit Cek Juli. Iya, jadi kalau misalnya lihat gelar itu kan pasti kayak, oh ini kan enggak sinambung ya, Jadi S1 saya itu di jurnalistik kebetulan, jurnalistik di Winraden Fata Palembang. Terus kemudian kerja, dan memang dari SMA dulu suka ikut organisasi, kebetulan di Muhammadiyah. Kalau dulu kita kalau pelajar itu namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kebetulan sekarang udah transformasi jadi mbak-mbak, jadi udah ke Nasyatul Aisyah gitu. Nah, S2-nya saya lanjut di manajemen, Universitas Tridinanti, karena saya ngerasa ternyata bisa nih digabung antara komunikasi dan juga manajemen. Dan saya tuh kebetulan selalu ditempatin divisi-divisi yang krusial. Kalau misalnya tuh di organisasi kemarin pasti di bendahara, terus juga di bagian sekretaris, terus juga kalau misalnya ada kegiatan jadi ketua divisi seperti itu. Dan kebetulan juga pas turun kerja di bagian manajemen semua. Jadi saya rasa ini bisa disinkronkan ternyata seperti itu. Oke, jadi memang latar belakangnya jurnalis ke manajemen ya. Tapi tidak apa-apa kok. Cek Juli sejauh ini hebat karena memang selalu ditempatkan di tempat-tempat yang krusial, yang mana memang memerlukan Cek Juli ini untuk berpikir banyak ya sebenarnya kalau di dalam organisasi. Jadi saat ini Cek Juli ini selaku owner dari Laundry _Inn ini tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Nasyatul Asia. Sudah berapa lama tergabung di dalam organisasi
organisasi ini, Cek Juli? Kalau Nasyatul Asyanya sendiri udah lama sih, Cek ya. Kalau NA sendiri, kalau dari Juli gabung di tahun 2022. Dari 2022 kita tumbuh dan berkembang bareng di sana di Nasyatul Aisyah Sumatera Selatan. Terus juga di tahun 2024 2025 tadi kita dikukuhkan dalam bentuk Apuna. Jadi bukan seperti jadi ada kepengurusan baru di Apuna. Nah, itu salah satunya saya. Jadi kami juga di dalam organisasi tersebut ya diajarin dan juga kita tumbuh dan berkembang bareng bagaimana kita menumbuhkan potensi-potensi khususnya untuk pemberdayaan perempuan seperti itu. Oke, berarti keren sekali ya. Apuna nih teman-teman, kita nantinya juga bakal ngobrol sama pengusaha-pengusaha lain dari Apuna sendiri, dan kali ini kita akan fokus bersama dengan Cek Juli melihat potensi dan analisis bisnis laundry di Kota Palembang. Nah, kalau boleh tahu Cek Juli sendiri kan punya laundry nih, laundry_in ini. Ini sudah berapa lama kalau usaha laundrynya Dewe? Kalau kami pribadi, kalau laundrynya Nian itu baru, masih tergolong baru, masih kurang lebih masuk ke tahun 2, masih ke tahun kedua, yang memang kalau kami pribadi melihat pertumbuhan pergerakan ekonomi, pergerakan usaha laundry ini sangat masif di Palembang. Nah, tapi sejauh ini walaupun masif artinya banyak konsumen seperti itu. Oke, berarti ini tahun kedua untuk laundry. Sebelumnya ada usaha-usaha lain enggak Cek Juli ini? Iya, kalau sebelumnya karena kita di Muhammadiyah itu udah diajarin entrepreneur ya. Jadi memang dari Muhammadiyah dulu tuh ada bidang yang namanya kewirausahaan. Jadi di sana memang udah terbiasa kita pernah jualan pempek di Jakarta. Kita pernah jualan pempek di Jakarta. Terus juga kalau saya pribadi, saya kan kalau saya kuliah di UIN ya. Saya sadar kalau misalnya teman-teman saya tuh suka hijabnya tuh ganti-ganti. Jadi saya jual jilbab juga gitu. Jilbabnya enggak karena saya mikir kayak ini kan kalau jilbab motif-motif tinggal ambil itu kayaknya biasa ya. Jadi saya suka hunting ke pasar, jadi saya beli sendiri bahan-bahannya di pasar, terus saya juga ukur sendiri, terus juga saya jahit sendiri. Jadi teman-teman tuh beli new brand dari saya, tapi nggak ada brand. Jadi memang bisa beda sih bahan-bahannya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau request yang kecil, yang sedang, yang jumbo ukuran itu bisa sama saya. Oke, berarti Cek Juli ini selain owner laundryin juga punya usaha jilbab by request ya, istilah kata budak zaman sekarang tuh custom, nak motif apa, terus juga nah ukuran berapa bisa ya sejauh ini. Betul. Oke, berarti banyak yang dijalani sama Cek Juli ya, selain jadi owner juga menjadi dosen, dan dosen ini baru-baru ini Cek Juli? Baru-baru ini sekitar 1 tahun. Wow, keren loh, bisa beriringan ya. Jadi memang di sini kita menemukan orang yang tepat untuk ngomongin potensi dan analisis bisnis laundry di Kota Palembang. Seperti kata Cek Juni tadi kan di Palembang ini masif, tapi ada pelanggannya untuk laundry nih Cek. Nah, berarti kan sudah 2 tahun berjalan laundry Cek Juni ini, yaitu laundry_in ini. Sejauh ini yang paling sering menjadi masalah di usaha laundry itu apa sih Cek Juni? Yang paling sering ditemui? Kalau sering masalahnya tuh pasti kalau misalnya teman-teman laundry di Palembang itu yang pasti merasakan adalah persaingan yang sesama bisnis laundry ya. Karena sekarang kita itu bersaing tentang harga margin. Nah, yang pertama itu kalau masalah persaingan, yang kedua kesulitannya itu paling kepada customer. Jadi ada yang namanya kita itu sering problem, misalnya orang hilang pakaian di tempat kita, terus juga misalnya pakaiannya rusak, itu aja sih sejauh ini. Sejauh ini paling itu ya, baju hilang, terus juga rusak, betul. Terus juga persaingan harga di Palembang. Persaingan harga. Bener. Banyak laundry yang ada di Palembang nih sering banting harga dak sih Cek? Jadi banyak yang saya perhatiin ya. Walaupun misalnya satu tempat itu tuh satu
kecamatan gitu. Mm-mm. Nah, pada berkumpul di semua di situ tuh. Tapi Mhm. walaupun seperti itu, pasti masih ada aja yang istilahnya itu customer yang mau laundry di sana. Ya artinya memang kan walaupun usaha ini udah menjamur banyak banget, wah itu nggak masalah asalkan memang banyak konsumen yang tertarik, karena kan pola masyarakat kita sekarang udah urban ya, udah sangat sibuk gitu. Jadi keluarga tuh benar-benar mengefisiensikan waktunya biar nggak repot-repot, jadi udah di laundryin aja. Nah, potensi-potensi itu yang bisa kita ambil terus. Oke, berarti memang walaupun banyak, balik lagi ke rezeki masing-masing ya, walaupun berjejer, tetap kalau sudah jadi satu pilihan keluarga itu untuk melondri di tempat kita akan datang terus seperti itu, Cek. Betul. Nah, ini kan Cak Uji, Cek Juni tadi bahwasannya tren laundry ini atau buka usaha laundry di Palembang ini kan akhir-akhir ini menjadi satu hal yang menjamur banyak ya. Kira-kira apa sih, Cek, yang jadi faktor paling mempengaruhi usaha laundry ini selalu berkembang di Palembang ini? Apa ke pertumbuhan jumlah mahasiswa yang banyak atau memang Uji Cek Juni tadi karena keluarga nih sudah banyak daripada buang tenaga untuk nyuci lemak laundry ke B. Itu apa sih, Cek, yang menjadi faktor paling berpengaruh dengan perkembangan laundry saat ini di Kota Palembang? Jadi kalau misalnya kami pribadi melihat bahwasanya pertumbuhan, kita ambil tarik benang pertama dulu ya ini yaitu perkembangan UMKM. Jadi perkembangan UMKM kita kan sudah sangat masif ya. Nah, terkhususnya itu di bidang servis. Nah, bidang servis itu salah satu yang bisa kita katakan modal sekali, tapi bisa kita ulang-ulangi terus. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi para yang mau ikut mulai usaha dulu dengan modal yang ya bisa kita katakan tidak terlalu mengeluarkan lebih besar seperti kayak kita jual F&B dan bisnis-bisnis UMKM lainnya gitu. Kalau bisnis service kan kita menyediakan di langkah awal aja, ibarat itu kita ngedrop barang di awal. Nah, terus bagaimana kita memaintain selanjutnya, bagaimana kita menentukan HPP dan bagaimana kita melihat potensi pasar yang harus kita benar-benar lihat di langkah selanjutnya, karena memang usaha laundry ini bisa dikatakan sedikit-sedikit agak dibilang kayak untung iya, rugi juga cepet gitu. Jadi kalau misalnya kita mau rugi cepet ya juga bisa, gulung tikar cepet juga bisa. Tapi kalau misalnya mau untung ya kita harus pintar-pintar lihat potensi, seperti yang Mbak bilang tadi, Cek Mita pribadi, yang namanya saya bedain, ada yang namanya customer bulanan, customer pribadi, dan customer yang saya jemput terus. Jadi kan banyak sekarang ini bisnis B2B di Kota Palembang. Nah, bisnis B2B itu bisa kita tawarin jasa-jasa kita seperti itu. Jadi misalnya perhotelan, sebenarnya perhotelan juga punya servis mereka kan. Cuma kalau misalnya kerjasama dengan kita tawarin harga ya dari kita. Nah, pihak perusahaan itu juga bisa mengefisiensikan biaya yang dia keluarkan untuk tenaga-tenaga kerja sana. Jadi kita sistemnya kerjasama seperti Juni ini pendengar. Nah, Cek Juni nanti kita bakal ngobrol lagi, kita break dulu sebentar tentunya. Kita masih ngobrolin tentang usaha laundry dan peluangnya. Tentunya kita juga buka line WhatsApp di 089778848884 untuk dulur pendengar perempat dari Palembang yang nak bertanya sama Cek Juni melalui Cek Juli maksud kami melalui siaran kita hari ini tentang analisis bisnis laundry di Palembang. Tadi juga sudah disebut ke beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya dulur bisa menggunakan teknik jemput bola. Nah, menarik, nanti kita akan bahas lagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka. Laju perahu melaju di tepian
Baik pendengar, kembali kita di obrolan UMKM siang hari ini bersama dengan Cik Julie, owner dari Laundry In, dan juga kita bakal ngebahas tentang potensi dan analisis bisnis laundry di Palembang. Seperti yang sudah disampaikan sama Cik Julie tadi, bahwasannya Cik Julie ini menerapkan juga siklus jemput bola. Ngapa jemput bola? Karena memang kan tadi berjejer ya, berderet uang yang usaha laundry ini banyak nih Ance. Jadi aman dek kita pinter-pinter cari peluang, kita akan gulung tikar lebih cepat dari yang lain. Nah, berarti kan Cek Julie di sini tadi menerapkan beberapa trik ya untuk memaju ke usaha Cek Julie, mulai dari menawarkan kerjasama, terus juga ada yang jemput bola, dan pastinya juga mempertimbangkan harga ya. Harga menjadi satu patokan juga, yang mana masyarakat Palembang nih terkenal dengan nak murah, nak bagus, nak bersih, nak wangi. Apalagi mahasiswa kelas-kelasnya. Nah, di segmen mana sih sebenarnya Cek Julie ini bermain? Apakah yang menjadi target pasar Cek Julie ini mahasiswa, atau mungkin memang rumah tangga, dan seperti kata Cek Julie tadi bekerja sama dengan partner-partner bisnis Cek Julie? Oke, jadi ditarik di sektor mana? Kalau kami itu tadi seperti yang sudah kami jelasin tadi Cek Mita ya. Jadi ada sektor harian, ada sektor bulanan juga. Nah, kalau sektor harian itu kita untuk pelanggan-pelanggan yang memang datangnya tuh nggak kita kira-kira. Jadi misalnya pelanggan yang bisa datang sekali, bisa datang berdua kali, ataupun cuma kayak visit aja kayak gitu. Nah itu pelanggan kiloan biasa, reguler, itu kita sebut dengan pelanggan reguler. Nah terus juga ini yang paling saya tekankan juga, bagaimana kita mendapatkan pelanggan bulanan. Jadi kami ada target sendiri. Jadi kayak satu bulan tuh minimal dapat 3 ataupun 5 orang-orang yang mau ikut paket bulanan. Jadi satu bulan full di kita. Jadi paymentnya itu adalah payment berdasarkan kilo. Jadi kalau di tempat saya itu ada yang namanya 30 sampai 35 sampai 35 kilo. Jadi mereka itu sistemnya deposit. Jadi di deposit pertama itu setengah pembayaran. Setengah pembayaran 15 kilo. Jadi misalnya terminnya mau habis ke 30 kilo, nanti kita infoin kalau misalnya ini udah mau habis. Nah harus melakukan pembayaran pelunasan, nanti kita baru akan melanjutkan lagi proses-proses selanjutnya, baru kita cuciin lagi dan sebagainya. Dan juga kalau saya sih paling banyak itu pelanggan di bulanan sih Mbak. Kalau misalnya sebenarnya kita juga pakai sistem jemput bola ya. Nah jemput bola itu kita nggak nawarin proposal. Jadi karena saya juga ada usaha pribadi, usaha di bidang kreatif, jadi saya bangun platform juga yang nawarin jasa online ya. Intinya tuh kayak misalnya sosial media. Jadi saya nawarin ke rekan-rekan UMKM lainnya yang mau usahanya itu di branding sama saya, terus misalnya Instagramnya tuh cantik, estetik. Nah itu saya gunain juga untuk sosial medianya laundry saya gitu. Jadi kami buat proposal, terus juga kita tawarin ke orang-orang. Jadi kami nawarin ke usaha-usaha thrifting. Jadi misalnya itu saya ada langganan, jadi dia itu enggak cuci lipat setrika, jadi dia itu cuma cuci bersih aja. Jadi enggak disetrika. Jadi baju-baju yang thrifting dia itu dicuci bersih di laundry kita. Nah harganya tuh juga harga yang beda. Kalau harga reguler sekian, nah harga kerjasama itu sekian, dengan tawaran kami nanti kami antar jemput seperti itu. Dan juga kalau misalnya kami tuh biasanya adain yang namanya reward. Jadi pelanggan-pelanggan yang misalnya udah kapasitas berapa kilo gitu. Dan nanti setiap bulan saya tuh selalu menyempatkan untuk memberikan mereka reward. Jadi mereka tuh juga ada ikatan kayak, oh kesini lagi aja deh gitu. Karena kan ya walaupun dikasih dikasih tas laundry, itu pelanggan udah seneng banget gitu. Terus juga nanti setiap bulan entah misalnya pelanggan terbanyak atau saya kasih
free berapa kilo gitu. Itu sih lebih ke arah bagaimana kita membuat mereka itu nyaman ke kita, karena kan ya namanya bisnis sekarang itu udah menjamur banget, khususnya udah di laundry. Mungkin Cek Mita lihat kali di kanan kiri, kalau lihat ke kanan ke kiri juga ada gitu. Iya, betul. Nah, jadi kita bagaimana menjaga hubungan harmonis ke customer kita. Jadi mereka tuh ibaratnya itu udah ada ikatan batin ke kita. Jadi kalau misalnya mau pindah ke toko sebelah tuh mikir-mikir dulu seperti itu. Hitung-hitung dulu ya, karena memang di setiap berapa meter tuh pasti ada laundry. Iya. Sudah menjamur sekali usaha laundry saat ini. Nah, di sini kan berarti Cek Juli ini merupakan laundry yang masih hitung kiloan. Dan saat ini kan sudah berkembang laundry coin, Cek, yang menjadi saing laundry kiloan ini. Itu Cak mana tanggapannya, Cek, selaku owner dari laundry kiloan lah ya, yang melihat fenomena laundry coin saat ini di Kota Palembang kan sudah mulai ada sikok duo lah ya laundry coin ini. Itu kira-kira ada mengganggu usaha laundry kiloan enggak sih, Cek, laundry coin ini? Kalau saya sih percaya sama yang namanya masing-masing usaha itu ada pasarnya. Jadi saya kalau dibilang mengganggu enggak, pasti saya udah yakin ternyata pasar saya adalah orang-orang yang mau kiloan, orang yang mau praktis aja. Yang kadang mereka tuh nggak sempet, walaupun cuma nganter aja nggak sempet. Nah, kalau misalnya pasar-pasar laundry coin kan pasti pasar-pasar orang-orang yang masih menyempatkan waktu, jadi datang ke tempat laundry, mereka cuci sendiri, ibaratnya tuh kan mereka masih cuci sendiri tapi dengan efisiensi pakai mesin laundry gitu. Jadi air tuh kan lebih hemat. Kalau kita nyuci sendiri kan kadang kayak aduh kurang banyak ini airnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya pergi ke laundry coin kan bisa bareng talk juga sama teman seperti itu. Jadi saya ngerasa juga masing-masing usaha tuh pasti ada pasarnya masing-masing seperti itu. Berarti ada segmennya masing-masing, yang mana memang kalau kita punya waktu untuk ngobrol mungkin ketemuan di laundry coin kali ya. Mungkin, tapi kebanyakan orang-orang Palembang seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, orang-orang Palembang ini sibuk sekali, banyak gawe. Jadi untuk nganter laundry pun mereka kadang tidak sempat, Cek ya. Jadi untuk itu di Cek Juli bahwasanya memang ada pasar-pasarnya dewe antara laundry kiloan dan laundry coin, dan pastinya juga ada kekurangan dan kelebihannya dewe. Laundry coin tuh sama baik kamu tuh Cak pindah bae sih, numpang nyuci ya istilah kata, karena memang masih harus masuk ke bajunya dewe, mencet tombol segala macamnya itu dewe. Kalau laundry kiloan itu kamu tinggal taruh baju kamu, kadang juga dijemput seperti yang dilakukan oleh Cek Juli, laundrynya menjemput, mengantar kalau sudah bersih. Jadi kamu tinggal duduk manis di rumah, terima nota, bayar. Terus juga banyak keuntungan lain yang didapatkan, mulai tadi adanya reward, terus juga antar jemput, terus juga sudah dipastikan bersih dan wangi seperti itu. Nah, seperti kan kata Cek Juli tadi, Cek Juli melakukan banyak kerjasama seperti pengusaha thrifting tadi, mereka cuci bersih, dijemput, diantar sepersekian kilo dapat bonus lagi. Itu menjadi daya tarik tersendiri untuk usaha-usaha lain yang memerlukan laundry ini, Cek ya. Di Palembang kan banyak nian usaha thrifting itu. Sejauh ini Cek, kalau kita lihat dari banyaknya laundry di Palembang, tapi sebagian Cek Juli memilih untuk memberi reward kepada teman-teman yang mencuci di laundrynya Cek Juli. Itu sebenarnya reward itu masuk di hitung-hitungan enggak sih? Atau kayak ikhlas sih lah memang untuk konsumen, atau memang sudah ada hitung-hitungannya galau, Cek Juli? Betul, jadi benar Cek Mita, jadi bahasa ekonomi itu adalah bagaimana kita menumbuhkan ekonomi sebanyak-banyak mungkin dengan modal seminim-minim mungkin ya, itu bahasa ekonomi kita. Maka dari itu bagaimana kita mengaplikasikannya, mengemasnya dalam bentuk narasi, dalam bentuk packaging, dalam bentuk paket-paketan yang ibaratnya tuh bahasa Palembang ini nih gratis, padahal tidak Cak itu. Nah, jadi bahasanya tuh kayak jadi buka rahasia dapur ini. Ya. Kita intip-intip dikit lah dapur ini. Dapur ini. Jadi sebenarnya tuh semuanya sudah ada hitungan HPP-nya. Jadi pentingnya kita tahu untuk usaha kita itu apa, sebelum kita terjun usaha kita itu kita maunya usaha apa. Terus juga kita udah
apanya tuh, maksudnya sudah survei pasar, mengenai vendor-vendor, tentang supplier yang bisa ngasih harga seminim-minim mungkin dengan kualitas yang bagus ya tentunya. Nah, bagaimana kita mengemas mereka? Nah, nanti ada yang namanya metode saling tutup gitu. Jadi ada untuk ribet-ribet tadi sudah ada sendiri perhitungannya. Jadi ada kalau misalnya kayak hitungan, oh ini memang dari saya, nah itu beda lagi kayak gitu, itu beda lagi. Kalau misalnya hitungan memang dari laundrynya, itu beda lagi seperti itu. Oke, berarti memang benar-benar pakar ekonomi. Jadi semua itu diperhitungkan ya teman-teman HPP-nya. Jadi nggak serta-merta ya udah ikhlas, lama-lama juga gulung tikar kalau kamu ikhlas terus ya. Tapi memang sebenarnya itu tuh rahasia dapurnya dari Cek Juli, bahwasanya itu sudah ada hitung-hitungannya. Menarik pelanggannya tadi mulai dari packaging, iklan yang diberikan, terus juga janji-janji yang mana memang janji itu akan ditepati, Cek itu. Nah, kalau kamu laundry 200 kilo, free-nya ini, pasti kan uang lebih tertarik Cek dengan iklan-iklan yang seperti itu. Karena memang kita melihat Palembang ini tertarik sekali dengan yang namanya free gitu. Nah, berarti kan Cek Juli ini buka usaha laundrynya di daerah mana nih? Kalau saya pribadi di Jalan Wali Kota. Jalan Wali Kota di seberang kantor Lurah Dua Ulu. Berarti itu dari kampus jauh ya, Cek? Dari kampus jauh ya. Tapi karena daerah situ tuh banyak anak-anak mahasiswa juga sekarang itu yang mulai kos-kos di sana. Karena kan di sana tuh mulai ibarat tuh ekonomi bertumbuh ya, ekonomi bertumbuh tapi dengan tagline semurah-murah mungkin, budak ulu. Iya, budak ulu ya. Jadi memang di sana sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak mahasiswa juga ya daerah sana, walaupun kampus di situ juga agak jauh tapi sudah mulai berkembang. Jadi banyak kos-kosan udah banyak kos-kosan. Oke, berarti di sini juga target pasar Cek Juli selain kerjasama terus juga pengusaha, mahasiswa dan warga sekitar juga menjadi target pasar Cek Juli? Betul. Oke. Pelanggan saya banyak pelanggannya 70% itu keluarga sih. Jadi banyak yang ambil paket keluarga kalau sama saya. Yang saya kasih rute jam 8 pagi penjemputan, jam 5 sore pengantaran, seperti itu. Itu berarti satu hari cuci kering gosok, atau hari ini ambil mungkin diantarnya besok atau lusa, Cek? Kalau bulanan biasanya 3 hari. 3 hari Iya, ya, per 3 hari. Per 3 Oke. hari. Nah, berarti kan di sini Cek Juli juga melihat peluang itu. Gimana sih cara Cek Juli untuk menetap ke harga? Cek, tadi kan kita ngomongin bahwasanya semurah-murahnya, sebanyak-banyak promonya, dan bisa bersaing dengan laundry lain. Mengingat memang tadi Cek Juli ngomong 80% hampir keluarga yang masuk di laundry Cek Juli, dan juga ada mahasiswa di sana. Cak, mana cara Cek Juli untuk netap ke harga yang umum digunakan oleh pembisnis laundry di Palembang ini? Kalau Cek Mita lihat kan ada yang cuci kering gosok 6.000 per kilo, terus ada yang gosok saja 3.000 per kilo. Itu seperti apa sih Cek Juli sebenarnya bagi-bagi harga Cek itu? Balik modal gak sih untuk itu? Benar. Kalau kami melihat fenomena sekarang ini, kalau kami pribadi itu laundry yang bisa dikatakan seperti umum harganya, mulai dari 6.000 sampai ke atas. 6.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000, 8.000, 9.000. Nah, itu pasaran harga laundry tetap. Karena kita menghitung margin, menghitung modal juga. Nah, itu tetap kita pakai harga itu. Nah, tapi bagaimana kita tetap bisa bersaing, ya itu tadi. Jadi bagaimana kita buatin paket. Jadi paket-paket tertentu, jadi kita tawarin nih harga normalnya segini, harga regulernya 7.000. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya mereka gabung dari 7.000 itu bisa lebih murah, lebih hemat dengan kualitas yang kita antar jemput, terus juga lebih rapi, lebih wangi, seperti itu. Dan saya juga selalu bilang ke customer saya untuk yang namanya pakaian luntur itu harus dinotis dari awal. Jadi kalau misalnya pakaian luntur udah dinotis, misalnya ada kesalahan dari kami siap ganti. Tapi kalau misalnya nggak ada notis dari awal, memang kesalahan dari konsumen untuk yang
tidak berkomunikasi, jadi itu bukan kesalahan kami. Jadi bagaimana kami membangun hubungan ke sesama customer, ke customer kami. Nah, kalau harga-harga laundry di Palembang itu saya juga gimana ya melihat fenomenanya, karena mungkin mereka ada pasar-pasar sendiri ya. Karena memang sekarang ini laundry tuh udah bersaing harga sih, mulai dari 3.000, 4.000, banyak banget. Bener. Banyak banget. Jadi memang harga-harga itu merupakan sebuah persaingan ya, Iya. Cek Juli ya. Tapi di sini Cek Juli menawarkan paket-paket hemat tadi ya untuk menjadi jalan tengahnya. Kalau memang hitung-hitungannya sebenarnya untung tuh lah sih kalau Juang Palembang tuh. Untung tadi tidak keluar rumah, terus juga pakaian udah bersih, wangi, tinggal pakai dan diantar jemput pulo lemak nian. Nah, berarti di sini kan Cek Juli melihat fenomena di Palembang nih bahwasanya laundry itu lagi banting-banting nian, harganya ada yang 3.000, ada yang 4.000 dan lain sebagainya. Di sini kan Cek, ini merupakan satu layanan nih yang kita berikan untuk pelanggan, pastinya pelanggan cuci baju nih. Nah, ini kan persaingannya ketat nian, yang mana tadi harga, terus juga kualitas. Nah, kalau dari laundry Cek Juli Dewe, ada yang membedakan tidak sih dari laundry lainnya? Kualitas parfumnya kah? Atau memang ada garansi resmi? Apa kalau parfumnya tidak wangi bisa balik ke? Atau cak mana Cek Jenny? Bener. Jadi kalau misalnya garansi parfum wangi tidak balik itu, kami sejujurnya juga agak berat ya. Agak berat dalam artian bukan kayak mana, terkadang tuh konsumen juga misalnya jadwalnya nih udah ambil 3 hari, tapi 1 bulan itu saya banyak banget di laundry itu ada yang 5 bulan belum diambil itu ada. Nah itu nggak bisa kita kasih garansi wangi lagi, bener. Itu udah kita buka-bukain lagi plastiknya, takutnya kan jadi apek, jadi lembab kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kami pribadi ya ciri khas kami adalah pelayanan dan wangi. Nah kalau saya sendiri wanginya pasti setiap laundry itu punya banyak varian-varian beda, karena yang kita ketahui juga sekarang ini udah banyak banget bertaburan supplier, vendor-vendor yang menawarkan parfum-parfum mereka, karena memang kan pertumbuhan usaha servis ini sudah sangat cepat sekali, seperti itu. Jadi masing-masing laundry juga punya ciri khas wangi dan masing-masing, dan itu juga yang saya saya tegaskan dari tadi, bahwasanya kami itu mengedepankan servis kami, bagaimana kami memberikan pelayanan ke konsumen kami untuk nyamannya itu, seperti itu. Oke, berarti memang parfumnya khusus diracik sendiri oleh Cek Juli ya. Iya. Caknya sedikit. caknya kamu udah nemu ke yang wanginya sama karena racikan dewe. Nah, Cek Juni, di ujung pembicaraan kita pada siang hari ini di obrolan UMKM, mungkin Cek Juni ada harapan untuk usaha Cek Juni ke depannya akan seperti apa laundry in, dan juga apakah akan buka cabang? Silakan Cek Juni, harapannya. Kalau harapan sih pasti ada ya, namanya kita usaha. Jadi kalau misalnya, jadi saya juga mengajak untuk rekan-rekan di luar sana yang mau mulai berbisnis. Jadi jangan takut berbisnis, bisnis aja dulu. Nanti kalau misalnya udah jalan, kita bareng-bareng. Terus juga harapan-harapan itu nanti akan kita bangun dengan bisnis-bisnis sekecil itu. Jadi kalau misalnya harapan kita mau usaha kita semakin besar, artinya semakin dilihat lagi potensi-potensi apa yang paling banyak di laundry. Saya sih berharap ke depan bisa buka misalnya toko parfum ya. Saya sendiri tuh karena kan kita harus berkembang gitu. Selain ada toko parfum, kalau juga bisa toko laundry juga kan, jadi nggak perlu beli di orang lain, bahan-bahannya nanti saya sendiri gitu. Itu sih harapannya. Oke, harapannya parfumnya yang maju ya, laundrynya juga maju, harapannya parfumnya juga maju dan bisa dinikmatin juga yang lain kalau mau beli, seperti itu. Oke, Cek Juli, mungkin terakhir, kalau dulur-dulur pendengar Perempat RRI Palembang nak ngelondri di kawasan deket-deket Cek Juli ini bisa kemana sih datangnya dan bisa ngubungi kemana? Oke, kalau misalnya ada yang mau laundry di kami ya, dengan mencoba servis kami, itu boleh banget di Jalan Wali Kota, tepatnya itu di seberang kantor lurah
di Jalan Wali Kota Musi 6, itu ada namanya Laundry In, warna ruko kecil warna biru. Tapi kita akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Atau kalau misalnya teman-teman mau WA boleh banget di 0812 7254 8687. Nanti WA aja ke kontak itu. Kita juga ada Instagramnya. Nah nanti dihubungin aja, Min atau Kak, saya mau laundry nih, kira-kira berapa ya paketnya gitu. Atau misalnya yang terjemput juga bisa banget. Oke, nah jadi untuk dulur pendengar perempat dari Palembang yang kira-kira kawasannya dekat dengan Musi 6, mungkin jauh-jauh juga boleh kalau nak ngandon laundry ya, ke Laundry In melalui Instagram dan juga nomor kontak yang sudah disebut ke tadi. Untuk tahu paket-paket apa yang dikasih sama Cik Juli, boleh langsung chat ke adminnya ya. Kalau Cak itu tidak terasa mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat, siang hari ini kita ngobrol bareng Cik Juli di obrolan UMKM tentang mengenal lebih dekat potensi dan analisis bisnis laundry di Palembang. Tentunya kita ucapkan terima kasih sama Cik Juli sudah hadir untuk ngobrol bareng kita tentang usaha laundry ini, dan juga untuk dulur-dulur yang ketinggalan obrolan ini pengen tahu ilmunya tentang laundry, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Untuk itu Cik Mita pamit dari obrolan UMKM, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.